Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pagi ini Buya akan menyampaikan lanjutan materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana pada hari ini yang Buya bahas khusus tentang pembelahan sel. Pembelahan sel pada sistem reproduksi itu secara umum, secara besar pembelahan sel terbagi dua. Ada pembelahan langsung dan pembelahan tidak langsung. Pembelahan tidak langsung itu terbagi atas dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Dalam pembelahan sel, bagian terkecil dari sel kita memperbanyak diri dan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Pembelahan sel secara langsung itu hanya terjadi pada organisme prokaryotik, di mana tidak mempunyai membran inti sel. Sebagai contoh dapat kita lihat pembelahan sel pada amoeba. Ini kita perhatikan satu sel bertahap lambat laun menjadi dua bagian sel, dan selanjutnya dari dua masing-masing menjadi dua dan menjadi empat, begitulah seterusnya. Untuk pembelahan sel secara tidak langsung, mitosis dan meiosis, ada tahapan-tahapan yang mungkin minggu kemarin sudah kamu lihat videonya, di mana setiap tahapan pembelahan ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Sudah bisa kamu baca kemarin di buku kita di LKS mulai halaman 1 sampai halaman 5. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya, di mana proses pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh makhluk hidup kecuali pada jaringan yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, jadi artinya pembelahan mitosis ini terjadi pada seluruh bagian makhluk hidup kecuali pada sel kelamin. Tahapan-tahapan ini juga bisa kamu baca di LKS. Nah, ini tahapan-tahapannya bisa kita perhatikan bersama. Jadi nampak itu kromatin-kromatin seperti benang-benang itu yang memiliki tahapan-tahapan lambat laun memisah. Jadi pembelahan mitosis dari satu sel induk menghasilkan dua sel anak yang mempunyai sifat sama persis dengan induknya. Karena hal inilah sel-sel dalam tubuh kita semakin bertambah. Tidak hanya itu, apabila dalam tubuh kita terdapat sel yang rusak, maka sel-sel tubuh akan membelah menggantikan sel-sel yang rusak tersebut. Selanjutnya pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Selanjutnya, pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel yang tidak identik dengan sel semula. Diploid menjadi haploid karena terjadi pengurangan kromosom.
Pembelahan ini juga sering disebut pembelahan reduksi, bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom agar komposisi kromosom anak sama dengan komposisi kromosom induknya. Nah, ini kita perhatikan. Sel induk mereplikasi DNA-nya. Replikasi DNA artinya mencontoh DNA induknya, lalu menjadi dua sel anak. Nah, dua sel anak ini namanya diploid. Lalu membelah lagi masing-masing diploid menjadi haploid, menjadi 4 sel anak. Ciri-ciri pembelahan meiosis ini dapat kita baca bersama, itu terjadi pada sel kelamin. Sel pada anak yang terdapat 4. Kromosom mempunyai setengah dari induknya. Terjadi pembelahan 2 tahap, 2 kali. Dan jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan pembelahan mitosis yang lebih kompleks. Nah, setelah ini materi yang sudah Buya sampaikan, mungkin kamu bisa mencari beberapa perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Mungkin demikian saja pengantar dari Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.